Kalian seorang ex-mood alias eksekutif muda yang suka nyetir sendiri? Atau kalian seorang bos yang suka disetirin? Apabila kalian salah satu di antara kedua segmen tersebut, ini dia mobil yang pas untuk kalian. Yes, this is it. The all new BMW 5 Series. Ini adalah generasi terbaru dari 5 Series dengan kode bodinya di G60 atau G60. So, apa aja yang baru dan menarik dari mobil ini? This is it, CVT Review, the all new BMW 5 Series. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah the all new BMW 5 Series. Ini adalah generasi terbaru dari seri 5-nya BMW. Ya, ini dia kode bodinya itu G60 alias G60. Yang baru saja diluncurkan oleh BMW Indonesia di ajang Gias 2024 ini. Ya, dan lucunya, BMW Indonesia malah meluncurkan versi elektriknya terlebih dahulu ya, i5. Kita udah pernah review juga, jadi bagi kalian yang belum menonton, kalian bisa menontonnya melalui link di atas ini. Ya, dan ini dia baru dikeluarkan, baru saja diluncurkan versi ICE-nya atau Internal Combustion Engine. Ya, oke. So, langsung aja yuk kita bahas apa aja yang baru dan menarik dari mobil ini. Oh ya, sebelum kita lanjutkan reviewnya, seperti biasa nih, kami akan menceritakan sedikit nih tentang histori dari mobil ini, si BMW 5 Series yang merupakan salah satu mobil legendaris ya BMW ya baik di Indonesia maupun di dunia. Ya ini legenda banget ya, legend banget mobil ini 5 Series. Mulai dari generasi pertamanya di tahun 1970-an ya, 1972 kalau nggak salah, itu dengan kode bodinya di E12, lalu masuk ke generasi keduanya dengan kode bodinya itu di E28. Nah, itu merupakan 5 Series pertama yang masuk ke tanah air. Ya, lanjut lagi ke generasi ketiganya dengan kode bodinya di E34. Lalu di generasi empatnya itu ada E39 yang cukup populer ya di Indonesia, di tanah air ya. Sekarang peminatnya banyak lagi nih, banyak lagi yang nyari second hand-nya, luar biasa. Lalu kemudian di generasi ke-5-nya itu di E60. Ya, itu kalau kita tahu dia itu mata elang ya, eagle eye gitu. Lalu masuk ke generasi selanjutnya di F10. Lalu ada G30 generasi sebelum ini. Dan akhirnya ini dia BMW 5 Series terbaru dengan kode bodinya di G60 atau G60. Dan ini merupakan generasi ke-8 dari BMW 5 Series. Luar biasa banget ya. Dia udah cukup panjang ini sejarah dari mobil ini ya. Umurnya lumayan panjang gitu. Oke, so langsung aja yuk kita bahas soal desainnya. Nah, kalau kalian udah nonton nih video review kita tentang yang versi elektriknya BMW i5, sebenarnya design wise overall tuh mirip-mirip ya, karena memang si i5 itu ngambil basis dari si 5 Series-nya, si ICE counterparts-nya, saudara sebasis yang bermesin bensin gitu. Jadi secara desain itu mirip-mirip. Ya, oke, kita mulai dari desain depannya nih. Nah, ini dia yang baru pastinya karena dia sebuah all new. Desainnya fresh banget, berbeda banget dengan generasi sebelumnya. Ya, kita bisa lihat dari desain lampunya atau headlamps-nya ya, dia sudah pakai teknologi BMW LED, dia dual projector headlamp ya, dan dia ada kayak aksen-aksen birunya di sini, keren ya. Sekarang model-model desain lampu depan BMW terbaru tuh mirip-mirip gitu ya. Ini dia rel LED-nya, bentuknya seperti ini. Lalu kemudian juga untuk lampu sennya dia juga pastinya sudah pakai LED. Ya, dan di sini ada kidney grill khas BMW yang khas banget lah ya di sini, dan dia ada iconic glow atau alias dia sudah disematkan dengan ada illuminated-nya gitu ya. Kalau malam-malam nyala di kidney grillnya ini. Keren. Lalu di sini ada list brush aluminiumnya, ada kamera di depan sini dan juga ada radar karena mobil ini sudah disematkan dengan sistem ADAS yang lengkap ya. Nanti kita akan bahas ketika berkendara. Lalu lanjut lagi ke bawahnya, ke lower bumpernya. Since dia adalah sebuah 520i M Sport Package ya, jadi dia sudah
disematkan dengan body kit dari M Sport ya, khas M Sport yang sporty banget. Kita bisa lihat nih, lower bumpernya, agresif ya di depan sini, dan di sini ada airflow loh. Jadi lumayan untuk menambah aerodinamis dari mobil ini. Dari depan, mobil ini ganteng sih ya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, ini jadi juga kita bisa lihat di sini desain velgnya udah bener-bener baru. Dia menggunakan M Sport alloy wheels ya. Di sini sporty banget desainnya. Dia ada 1 2 3 4 5 ya. 5 twin spoke gitu. Keren. Jadi terkesan sporty dan dia sepertinya ini kayak aero wheels gitu ya. Ini bahannya plastik nih kalau kita ketok-ketok gini. Tapi nggak tahu bisa dicopot atau enggak. Desainnya bagus. Dia dual tone gini ya, two tone. Dia ada silver accent dan juga gunmetal finishnya. Sporty banget. Ada emblem M Sportnya di situ, dan dia dibalut dengan ban dari Pirelli P0 ya, dengan profil bannya itu di 245 45 ring 19 ya. Profil ban baik di bagian depan maupun di belakang itu sama. Lalu lanjut lagi. Kalau kita bicara soal dimensi, BMW 5 Series terbaru ini dia cukup panjang. Dia dimensinya panjangnya itu di 5060 mm ya, cukup panjang, sudah 5 meter. Luar biasa, dan dia emang masuk ke dalam segmen E-segment ya, atau executive car. Lanjut lagi di bagian spionnya, ini keren ya, dia kayak brush aluminium gitu, ada kameranya di sini karena memang mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360, dan handle pintunya ini juga menarik. Ini seperti model-model BMW terkini ya. Dia model handle pintunya sudah seperti ini, dan kayak zaman mengingatkan kita sama BMW 5 Series yang dulu-dulu gitu, yang zaman E34, E39 gitu kan, handle pintunya kayak gini ya, seamless. Jadi bukanya simple aja, dan pasti dia sudah keyless entry. Di sini window liningnya juga keren ya. Dia kayak brush aluminium gitu yang menyambung sampai ke sini nih. Nah, ini juga keren, di sini ada apa ya, logo 5-nya, 5-nya di sini. Nice. Oke, itu aja dari bagian sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Lanjut ke bagian belakangnya, ini desainnya tuh seperti 7 Series yang lebih compact gitu ya. Mulai dari desain taillights-nya, atau siluet-siluetnya, itu mirip banget seperti 7 Series terbaru. Ya wajar lah ya, mereka kan saudaraan. Oke, kita mulai dulu dari atas nih. Nah, di sini sudah ada shark fin antena, tapi shark fin antena ini kayak setengah gitu ya, dipotong. Kayaknya sisa setengahnya lagi udah dijadiin sup tuh kayaknya. Shark fin soup gitu. Canda. Lanjut lagi di sini. Nah, ini yang menarik juga. Di sini sudah disematkan dengan ducktail gitu ya, ada lip gitu sedikit kecil di sini. Bagus. Dan kemudian juga desain taillights-nya. Ini mirip-mirip seperti 7 Series. Dia sudah full LED semua ya. Baik lampu senjanya, lampu remnya. Begitu pula juga untuk lampu sein-nya. Dia sudah LED bar seperti itu. Nice. Dan di sini ini detail menarik nih. Ini minor tapi menarik. Di sini sekarang emblemnya, ya ini variannya 520i gitu ya. Tapi yang menarik di sini, 5-nya, emblem 5-nya tuh fontnya tuh lebih besar size-nya dibandingkan dengan si 20i-nya. Ya ini dia ingin menunjukkan banget nih kalau ini adalah lini 5 Series gitu. Keren. Ya, lalu kemudian juga di sini pastinya sudah disematkan dengan parking kamera di sini. Lalu kemudian lanjut ke bawah lower bumpernya. Ya, since ini adalah M Sport ya package, sama seperti di depan tadi, di sini juga diberikan body kit khas M Sport yang sporty banget. Diffusernya di sini ya keren, dan ada ini dia untuk lampu mundurnya yang sudah LED bar seperti ini juga. Nice. Ya, dan di sini sudah disematkan dengan 6 parking sensor pastinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya yuk. Kita langsung buka aja. Ya, dan pastinya dia sudah power tailgate ya. Sudah secara otomatis terbukanya, dan ini dia ruang bagasinya. Wow, cukup luas dan cukup dalam juga. Dia kapasitas bagasinya itu di 520 liter ya. Seperti nama variannya 520. Bagasinya juga 520 liter. Tapi kalau kalian merasa masih kurang lagi, kalian bisa melipat kursi baris keduanya dengan menarik tuas yang ada di sini nih. Bagian baik di sisi kiri maupun juga di sebelah kanan. Ya, dia konfigurasi itu 60-40. Nice. Ya, di sini ada tempat kompartemen juga terbuka di kanan, di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Cukup luas bagasinya. Mantap. Ini muat lah ya buat kalian nih para eksekutif muda atau para pengusaha yang suka main golf. Golf bag nih masuk di sini. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian interior dari the all new BMW 5 Series ya. Spesifiknya ini adalah varian 520i M Sport. Ya.
Sebelum kami lanjutkan videonya, pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia dan juga main-main ke TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, so ini dia bagian interiornya. Wow, cukup spacious ya first impression kami ketika duduk di sini. Dan untuk kursinya sendiri dia sudah dibalut dengan yang BMW sebut itu sebagai Veganza leather ya. Dia two-tone. Dia warnanya burgundy seperti ini, merah, cakep ya, keren, terkesan mewah gitu. Dan juga ada warna hitamnya di sini. Di sini perforated juga, ada jahitan-jahitannya ya. Keren. Lalu kemudian juga pastinya di sini ada 3 headrest untuk ketiga penumpang ya. Dan di sini untuk menambah kenyamanan juga sudah disematkan dengan armrest dan ada 2 cup holder di sini. Di tengah sini, di sini ada pengaturan AC ya, dual zone climate control untuk penumpang di baris kedua di bagian belakang sini yang bisa kalian atur. Ini sudah digital ya, sudah full digital. Ini suhunya bisa kalian atur berbeda dengan antara bagian kiri maupun juga di penumpang bagian kanannya, dan modenya bisa kalian atur juga. Suhu, mode semburannya dan juga fan-nya bisa kalian atur semua di sini. Dan di sini kerennya ada 4 USB-C port ya. 1 di sini dan 2 di tengah sini. Mantap banget. Lalu kemudian bahannya, ini dia bahan interiornya di bagian door trimnya. Ini juga nggak main-main ya kan. Di sini, oh ya sebelumnya di sini juga sudah disematkan dengan side curtain ya, baik di sisi kanan maupun juga di sisi kiri. Di belakang juga ada ya curtainnya gitu. Secara otomatis kalau yang belakang. Lalu kemudian bahannya, door trimnya ini mantep banget. Ini dia sudah full soft touch ya mayoritas di sini. Wah, dan yang kami juga suka nih inner handle pintunya. Di sini desainnya bagus ya, dia kayak pistol terbalik gitu. Detail yang menarik. Lalu kemudian juga di sini masih diberikan soft padding yang warnanya berbeda ya, dia warnanya burgundy ya, senada dengan warna kursinya. Ini bahannya top notch semua. Dan di sini ada speaker grill, ada tulisan Harman Kardonnya. Keren ya. Oke. So ini dia posisi duduk gue. Tinggi gue 172 cm, sayangnya bukan 177 cm, tapi di sini masih bisa mendapatkan legroom yang luas ya. Di sini bagusnya kok ciri khas mobil-mobil Eropa lah ya. Di sini masih diberikan colokan jadi menambah lagi space-nya ya, ruang kakinya, legroomnya luas banget. Di sini ada 10 jari lebih. Legroom, footroomnya, ini juga enak, masih mumpuni sekali. Dan begitu pula juga untuk headroomnya. Masih luas banget, mumpuni banget. Walaupun dia sudah disematkan dengan panoramic roof ya, ini bagus. Jadi menambah kesan spacious lagi dari bagian interiornya. Oke, so itu dia baris kedua dari 5 Series terbaru. Sekarang kita lanjut ke driver seat. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian driver seat dari si BMW 5 Series terbaru ini. So ini dia kuncinya ya, keren nih, ada aksen-aksen M Sportnya. Ada logo BMW juga. Oke, dan pastinya dia sudah untuk mengakses mobil ini sudah keyless entry juga. Sekarang kita langsung aja yuk nyalain mesinnya. Dia sudah start engine stop button di sini ya. Oke, wah, dia otomatis menyesuaikan ya dengan posisi mengemudi kita sebelumnya gitu, yang terakhir. Oke, so ini dia bagian interiornya. Wow. Ini kita langsung disambut dengan BMW Curve Display yang besar banget ya. Tapi sebelum ke situ, kita mau bahas dulu nih soal bahan dari dashboardnya. Wow, ini superior banget, sudah soft touch pastinya nih, bahannya solid sekali. Di sini kayak ada motif-motif seperti carbon brush aluminium gitu ya. Nice, dan di sini ada ambient lightingnya, crystal gitu aksennya. Mantap banget. Oke, sekarang kita bahas nih BMW Curve Display-nya. Untuk ukurannya sendiri di infotainment sistemnya, di head unitnya itu ukurannya cukup besar, dia di 14,9 inch, dan untuk instrumen cluster sendiri dia di 12,3 inch. Ya, untuk head unitnya dia sudah disematkan dengan teknologi BMW iDrive yang terbaru 8.5 ya. Dia sudah support untuk entertainmentnya, sudah support wireless maupun juga wired, Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Ya, ini layarnya besar sekali dan sangat fluid ya. Di sini resolusinya tajam banget, dan kalian juga bisa mengatur semua driving settings juga melalui di sini, termasuk driver assistance ya, fitur sistem keselamatan aktifnya ya, ADAS-nya dari sini juga bisa kalian atur. Nanti kita akan bahas ketika kita berkendara. Ya, lalu sisanya ini banyak banget ya fiturnya di sini. Di sini kalian juga ada
Ini juga yang menarik, di sini ada fitur namanya Drive Recorder. Jadi basically ini adalah sebuah dashcam. Jadi dia sudah built-in dashcamnya. Ya, kalian bisa merekam ya untuk visual ke depan. Lalu kemudian juga di sini juga ada yang menarik, ada interior kamera. Di sini ada kameranya. Jadi kalau kalian misalkan mau TikTok kan, bisa juga. Lalu di yang lain di sini pastinya dia sudah ada parking kamera ya, 360 kamera, ada parking assist-nya juga. Lalu di sini juga ada yang menarik lagi, yaitu ada fitur yang namanya Air Console Games. Jadi kalian misalkan nih, para eksekutif muda yang masih suka main ML, Mobile Legend, atau misalkan app-app, itu kalian juga bisa di mirroring gitu ya, di air, di translate ke, divisualisasikan di head unitnya gitu. Jadi kalian bisa main nih secara wirelessly, baik dua orang, two player ya, di penumpang. Misalkan kalian mau main sama penumpang di bagian depan, bisa juga. Keren ya, menarik banget. Dan sisanya kalian bisa mau nonton YouTube gitu juga kalian bisa di head unitnya. Nice. Untuk pengaturan AC-nya pastinya dia sudah dual zone auto climate control. Jadi bisa diatur ya, set suhunya berbeda di bagian kiri maupun di kanan. Ya, arah semburannya itu juga bisa diatur, kemudian modenya. Dan yang menarik juga di sini, ini dia kisi-kisi AC-nya minimalis banget ya, desainnya keren gitu ya, futuristik. Dan yang menarik di sini, kalau kalian misalnya mau buka tutup air vent-nya, maksudnya levelnya nih, kalian bisa atur di sini nih, ini capacitive touch gitu. Jadi kalau misalkan 0 itu benar-benar shut, benar-benar ditutup air vent-nya. Jadi kalau misalkan makin ke 1, arah semburannya makin kenceng gitu. Wah, ini bisa diatur masing-masingnya dari bagian kiri, penumpang kiri, di bagian tengah maupun di kanan. Kalian bisa atur dan kalian juga bisa mengatur ini arah semburannya nih. Di sini ada kayak tuas gitu ya, bisa ke kanan, kiri, atas, bawah. Masing-masing ada semua nih. Mantap. Di bawah sini dia sudah ada wireless charger, ya ada tempat penyimpanan terbuka, 2 cup holder, dan ada 2 USB-C port lagi di depan sini. Di konsol tengahnya di sini ada dial control gitu ya, rotary dial untuk mengatur si head unitnya, BMW iDrive 8.5 ya. Dan yang menarik di sini selain ada tombol-tombol untuk mengatur volume, untuk entertainment sistemnya gitu ya. Di sini juga ada tombol My Modes. Ini yang menarik ya. My Modes di sini adalah mode ya, ada 5 mode totalnya. Ya, di sini bisa mengganti karakter dari mobil dan juga ambient dari mobilnya. Yang pertama, My Modes itu modenya ada yang namanya personal, lalu kemudian juga ada sport ya di sini. Wow, jadi untuk pengendaraan yang lebih agresif, efisien yang lebih efisien, ekspresif dan juga relax. Ya, jadi kalau misalkan kita ganti-ganti nih, misalkan kita dari ke sport mode gitu ya, otomatis ambient lightingnya juga berubah nih, berubah warnanya menjadi merah, sporty banget ya. Lalu kemudian kalau misalkan efisien, ambient lightingnya juga berubah, ya dia warnanya biru seperti ini. Lalu lanjut misalkan ekspresif, nah ini warnanya kuning-kuning gitu ya, jadi lebih buat kalian yang cheerful, yang energetic gitu ya, ekspresif. Dan otomatis dia akan membuka ini nih, curtain dari panoramic roof-nya dan juga curtain yang ada di belakang itu dibuka secara otomatis. Tapi ketika kita masuk ke mode relax, ini mode yang terakhir, yang kelima, otomatis curtainnya itu ketutup semua ya, untuk panoramic roof-nya dan juga curtain di belakang ini ditutup, jadi membuat kesannya tuh ambience-nya lebih relax gitu. Kalau kalian misalkan mau istirahat, nice. Ya, lalu kemudian lanjut lagi. Ini di sini ada tombol parking kameranya, round view monitornya, kamera 360, dan di sini juga ada tombol untuk mengatur si driver assistance-nya. Ya, professional. Mantap. Lalu di sini ada tuas gear shifter-nya nih, lucu ya. Desainnya dia kayak volume rocker gini, ada electronic parking brake dan juga auto hold. Di sini ada tempat penyimpanan ya, tertutup. Mekanisme pembukanya menarik. Di sini ada 12 volt socket dan juga ada tempat penyimpanan tertutup di sini. Untuk bahan kursinya sama seperti di belakang tadi, dia sudah pakai Veganza leather ya. Di sini dia warnanya burgundy, sudah perforated juga. Nice, bahannya enak nih ya. Plush banget. Oh ya, untuk posisi pengemudinya dia juga udah mantep banget ya. Dia bisa diatur lengkap banget, sudah full elektrik ya, bagian baik dari sisi driver maupun juga penumpang bagian depan. Gitu ya, dan di sini bisa diatur lengkap banget ya, ketinggiannya, terus kemudian lumbar supportnya itu bisa kalian atur juga semua di sini. Begitu pula juga untuk pengaturan setirnya, dia sudah bisa tilt dan teleskopik secara elektris ya, bisa kalian atur dari tuas yang ada di sini nih. Iya, nice banget. Untuk setirnya sendiri dia sudah M Sport banget ya. Ini desainnya ciri khas M Sport yang desainnya sporty, setirnya, lingkar kemudinya sudah full dibalut leather.
flat bottom. Ini keren, ada emblem M Sportnya juga di sini. Di bagian kiri ini untuk mengatur adaptive cruise control ya. Nanti kita akan coba ketika berkendara. Dan di sebelah kanan ini untuk mengatur entertainment systemnya. Ada pedal shifter juga di sini dan ada yang menarik juga nih, ada tulisan boost-nya. Nanti kita coba ya pas lagi berkendara dengan mobil ini. Sisanya ya, ini dia yang instrumen clusternya 12,3 inci. Bagus ya, kalian bisa melihat semua informasi tentang kendaraannya, speedometernya ya. Ini kalian bisa lihat dan bisa berubah-ubah sesuai dengan my modes-nya tadi. Ya, kalau sport itu merah, efisien berbeda lagi. Kemudian ada ekspresif, relax, dan juga yang terakhir itu ada di personal ya. Jadi bisa kalian atur sesuai dengan preferensi kalian. Itu berubah-berubah tuh visualnya di instrumen clusternya. Lalu yang menarik juga di atas ini dia ada BMW head-up display ya. Lalu di sini ya sama seperti di belakang, bahan door trimnya juga mantap ya, sudah full soft touch ini mayoritas ya, soft touch semua. Kombinasi warna hitam dan juga burgundy di sini. Dan yang menarik untuk membuka dan mengunci mobilnya, ini pintunya, ini dia ada tombol yang capacitive touch gitu ya. Jadi kalian mesti hold untuk mengunci mobilnya ya, dan untuk membuka juga di sini mesti di hold juga. Keren. Ada 2 memory seat untuk kursi di bagian driver. Bagus ya, ini ambient lightingnya juga kami suka banget. Oh ya, dan pastinya ini dia sudah disematkan dengan premium sound dari Harman Kardon. Keren, pasti kualitas suaranya nggak perlu diraguin lagi. Oke, itu aja dari bagian driver seatnya ya, dari bagian depannya. Sekarang kita langsung aja bahas ke dapur pacunya. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur pacunya alias mesinnya ya. Kita buka dulu kap mesinnya dan pasti dia sudah terbuka secara hidrolik ya. Sudah pegas. Nice. So ini dia engine bay-nya. Wow, gede banget ya. Ini cukup rapi. Udah ditutupin cover gitu semuanya di sekelilingnya, dan engine blocknya juga sudah ditutupi dengan cover. Nah, di sini ada emblem BMW-nya. Oke, untuk kapasitas mesinnya ini varian 520i ya. Jadi dia menggunakan mesin 2000 cc twin power turbo inline 4 cylinder ya, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 208 horsepower dan torsinya di 330 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda belakang rear wheel drive melalui sistem transmisi 8 percepatan otomatis ya, yang BMW sebut sebagai Steptronic. Oke, so itu aja dari spesifikasi mesinnya. Sekarang kita rasakan gimana sensasi berkendaranya. Apakah berbeda dengan generasi sebelumnya? Harusnya berbeda dong ya. Oke, so langsung aja. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berkendara dengan BMW 520i. Ya, first impression kami ketika mengendarai mobil ini memang ya selalu BMW itu selalu memberikan aura dan kesan sporty kepada setiap pengendaranya. Tidak terkecuali dengan BMW 5 Series terbaru ini. Ini posisi duduknya tadi kami sudah sempat mention ya, untuk pengaturannya ini cukup lengkap dan bisa diatur seterendah banget. Jadi feel-nya tuh kayak sporty banget gitu dari mobil ini ya. Wah, iya. Dan begitu pula juga untuk pengaturan setirnya, dia sudah bisa tilt dan teleskopik secara elektris. Jadi posisi duduknya itu bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian gitu ya. Kalian bisa menemukan posisi mengemudi yang paling ideal. Jadi mantap banget. Dan bagaimana dengan feel berkendaranya? Wah, ini dia yang seru dari mobil-mobil BMW. Ya, tidak terkecuali dengan BMW 5 Series terbaru ini. Handlingnya ini juara banget ya. Jadi kalau misalkan kita bermanuver seperti ini ya, handlingnya ini sharp sekali. Ini benar-benar feedback dari jalan ini benar-benar terasa. Dan juga ketika kita bermanuver seperti ini, ini benar-benar mengasyikan sekali ya. Gejala body roll-nya juga minim banget ya dari mobil ini. Jadi asik banget gitu buat bermanuver. Ya, lalu bagaimana dengan set suspensinya? Nah, ini dia. Ini tadi kan di awal video kami bilang nih, misalkan kalau kalian nih seseorang yang expert gitu ya, yang suka nyetir sendiri, mobil ini cocok banget karena feel-nya sporty. Tapi di lain sisi, mobil ini juga enak banget kalau misalkan kalian pakai disupirin gitu dengan jasa pengemudi, duduk di belakang gitu. Jadi bisa dibilang mobil ini tuh best of both worlds. Mau nyetir sendiri oke, karena dia sporty. Mau disetirin pakai jasa pengemudi juga oke, karena mobil ini cukup nyaman.
memang dia set suspensinya ini memang dia cenderung keras, tapi kerasnya ini apa ya? Masih masih terhitung nyaman gitu. Gimana ya? Dia bukan keras yang bikin sampai nggak nyaman, mental-mentul. Dia benar-benar refine banget ala-ala mobil Eropa. Dan karena profil bannya tadi dia juga cukup tebal, jadi kalau misalnya dia kena impact gitu, kena lubang, dia juga masih kerasa empuk gitu. Jadi enak, masih ada bounce-nya. Jadi nggak keras-keras banget lah, mobil ini tuh masih terhitung nyaman. Tapi kalau mau diajak bermanuver kayak gini, mobil ini juga masih enak banget nih, misalnya nih. Iya iya. Enak banget nih kalau kita misalkan berbelok-belok bermanuver kayak gini. Makanya mobil ini emang enak buat disetir sendiri gitu ya. Dan bagaimana rasanya duduk di belakang? Yuk langsung aja kita coba. Rasanya kurang afdol kalau misalkan kita nggak duduk di baris kedua dari si BMW 5 Series ini. Karena memang ini adalah sebuah eksekutif sedan gitu ya. Jadi memang diperuntukkan untuk para bos-bos yang suka disetirin dengan jasa pengemudi seperti ini. Ya, di sini. Dan first impression kami ketika duduk di belakang sini, ya ini kursinya enak ya, empuk. Ya, dan tadi kita barusan ngelewatin speed bump gitu. Suspensinya sama seperti di depan tadi, memang dia feel-nya tuh cenderung stiff, tapi stiffnya ini nggak sampai yang buat nggak nyaman gitu. Dia masih refine banget ala-ala mobil Eropa, jadi getaran-getaran dari jalan itu bisa diredam dengan sangat baik. Nah, bicara soal peredaman, ya suara road noise, suara angin kanan kiri itu bisa diredam dengan sangat baik di mobil ini. Ya, lalu kemudian juga tadi ketika kita bermanuver tadi ya, muter balik, gejala body roll-nya juga terasa minim ya. Nih, misalkan iya ini supirnya luar biasa. Kita misalkan bermanuver seperti ini ya. Ini masih stabil, mobilnya tuh kerasa stabil banget sampai ke belakang sini. Memang terasa gejala body roll tapi masih minim banget. Untuk menambah kenyamanan, ya di sini juga pastinya sudah disematkan dengan armrest. Jadi terasa lebih nyaman lagi duduk di belakang. Dan kalau misalkan kita mau tidur, Rainer, boleh ganti relax mode? Boleh, Pak. Mantap. Nah, dan otomatis curtain di belakang dan juga curtain di panoramic roof-nya tertutup. Jadi kita bisa dengan damai tidur. Mau dibikin terang lagi, Pak? Saya lagi tidur, Pak. Jangan ganggu. Baik, maaf, Pak. Lalu bagaimana dengan efisiensi bahan bakar dari mobil ini? Ya menurut pencatatan kami ya untuk rute kombinasi, jadi kombinasi ya antara macet-macetan di dalam kota dan juga kita juga jalan di jalan tol bebas hambatan. Mobil ini bisa mencatatkan figur efisiensi di 1:14,7 km. Ya, jadi 14,7 km per liter. Lumayan ya untuk mobil 2000 cc turbo ini lumayan efisien hitungannya. Ya, jadi selain performanya juga oke, mobil ini juga bisa memberikan efisiensi bahan bakar yang cukup baik. Bicara soal fitur keselamatan aktif dari BMW 5 Series terbaru ini, benar-benar lengkap banget ya. BMW sebut sebagai Driver Assistance Professional, yaitu keselamatan aktif alias ADAS ya dari mobil ini yang udah lengkap banget ya, mulai dari adaptive cruise control with stop and go function. Jadi dia cruise control itu bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Lalu ada front collision warning, lane departure warning, lane change warning, side collision warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Waduh, banyak banget. Dan juga pastinya dia ada park assist. Jadi dia bisa, mobil ini bisa parkir secara otomatis ya. Once dia ketemu ada spot parkir yang kosong. Canggih banget. Lalu kemudian yang menarik lagi, di sini juga ada fitur yang namanya Lane Change Assistant. Ya, jadi kalau misalkan radarnya membaca, pada saat kita mau ganti jalur nih, kita lagi jalan seperti ini, kita mau ganti jalur, dan radarnya membaca ada kendaraan lain di blind spot area kita, dia otomatis setirnya akan memberikan assistance gitu. Jadi akan mengembalikan lagi setirnya supaya kita tidak menabrak mobil yang ada di jalur sebelah. Canggih banget ya, jadi kita bisa di assist gitu. Nice. Lalu fitur lainnya, wah udah lengkap banget ya pokoknya intinya mobil ini ya, secara fitur keselamatan aktifnya. Jadi feel safe lah, kita jadi peace of mind ketika mengendarai mobil ini. Mantap.
Lalu kemudian fitur menarik lainnya pada mobil ini yaitu tadi kita sudah sempat jelaskan ya, mention tentang si My Modes ini. Jadi ada beberapa mode berkendara yang bisa kalian pilih, totalnya ada 5 yang bisa mengganti ambient dari mobilnya melalui ambient lightingnya gitu ya, dan juga karakter dari mobilnya. Nah, sekarang kita lagi berkendara nih. Kalau misalkan sekarang kita lagi ada di personal mode ya, dan ini karakternya ya throttle response-nya ini biasa ya. Jadi ya responsif mesinnya, cuman ini biasa. Tapi ketika kita mengganti ke sport mode misalkan, kita activate langsung, dia otomatis throttle response-nya nih RPM-nya langsung langsung seketika mobil ini kencang banget ya. Ini, dan yang menarik lagi di sini ada yang namanya iconic sound. Jadi kalau misalnya kita berubah tadi ya ke mode sport ini, dia tuh ada rumble mesinnya ini. Ini artificial sound sih yang keluar dari speakernya. Tapi ini suara itu enak banget gitu. Ini kalau kata Rainer ya, videographer kami, ini tuh kayak suara mesin rumble-nya M5 gitu. Nih ya, kita lihat lagi ya. Ini artificial sound loh ini. Tapi suaranya nikmat banget. Wah, luar biasa. Ya lalu kalau kita misalkan lanjut lagi, misalkan kita berubah ke efisien misalkan. Seketika throttle response-nya jadi berkurang ya. Jadi ini emang namanya juga efisien, jadi dia mengejar efisiensi bahan bakar dan langsung visualnya juga berubah di sini. Warna biru gitu ya. Dan di sini ada satu fitur menarik lagi, yaitu pada instrumen clusternya. Di sini ada menu yang namanya AR, ya, Augmented Reality View. Jadi instrumen cluster itu bisa memvisualisasikan pandangan dari kamera depan. Ya, jadi dia bisa memberikan visual kendaraan-kendaraan di sekitar kita. Ini seperti kamera gitu ya, seperti dashcam gitu, yang divisualisasikan di instrumen clusternya. Dan kalau kita misalkan set GPS gitu ya, dia juga bisa memberikan arahan gitu berupa panah gitu ya di jalannya. Wah, ini sih canggih banget ya fitur ini. Luar biasa. Oke, sekarang kita langsung aja tes figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dari mobil ini. Itu mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita rubah ke sport mode ya, dan otomatis dia ketika kita activate dia mematikan traction controlnya. Oke, langsung aja. 3, 2, 1, go. Wow, rumble mesin itu enak banget ya, nikmat. Sudah 80 dan 100. Wow, mobil ini cukup kencang ya. Dan menurut pencatatan kami, figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 7,3 detik saja. Wow, ini angka yang cukup impresif ya. Mobil ini selain dia fun to drive, asik untuk dikemudikan, dia juga memiliki performa yang luar biasa. Woohoo! Jadi bisa disimpulkan dari CVT review BMW 520i. Yes, ini adalah 5 Series generasi terbaru dengan kode bodinya itu di G60 atau G60. Dibanderol dengan harga Rp1.387.000.000 on the road Jakarta. Dan menurut kami dengan harga segitu, itu worth it banget. Karena dengan harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan sebuah medium sedan luxury yang premium, mewah, kemudian juga memiliki performa yang baik, efisiensi bahan bakar yang cukup baik, kenyamanan yang oke, dan juga pastinya fitur yang berlimpah. Jadi menurut kami dengan harga segitu, itu worth it banget. Dan apabila kalian seorang eksekutif muda yang suka nyetir sendiri, hobi nyetir sendiri, atau misalkan bos dari perusahaan yang suka disetirin dengan jasa pengemudi, mobil ini sangat layak banget untuk kalian pertimbangkan. Oke, so sekian aja review dari kami terhadap BMW 520i ini. Dan kami ingin berterima kasih juga kepada BMW Tunas ya, sebagai authorized dealer BMW pertama di Indonesia. Wah, luar biasa banget ya. Dan di ajang Gias 2024 kali ini, BMW Tunas menawarkan banyak sekali gift dan offer setiap pembelian unit BMW di BMW Tunas. Dan mereka juga punya loh loyalty customer program ya. Jadi kalian kalau mau beli BMW di BMW Tunas itu peace of mind.
Karena jaringan bengkelnya udah di mana-mana, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Oke, sekian aja review dari kami terhadap BMW 520i ini. So, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang membaca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk membeli BMW 5 Series terbaru ini atau misalkan lineup BMW lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Dan kalau kalian mau beli langsung nih ke BMW Tunas, bisa juga kami cantumkan ya detailnya, kontaknya di deskripsi di bawah. Oke, sekian aja. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tuned.